Setelah kejadian yang menimpa Hong Hee-ju, Saon mendapati dirinya kembali ke masa 3 tahun lalu, tepat pada awal pernikahannya dengan Hee-ju. Pada waktu itu, Saon bersikap sangat dingin terhadap Hee-ju. Bahkan di hari pernikahan mereka, ia menyuruh Hee-ju untuk tidur di kamar terpisah dan melarang mereka saling mendatangi kamar masing-masing, seolah-olah pernikahan mereka tidak pernah terjadi. Keesokan harinya, saat Hee-ju membuatkan sarapan, Saon menolaknya dan dengan tegas berkata agar Hee-ju tidak perlu lagi membuatkan sarapan untuknya, karena menurutnya mereka bukanlah pasangan suami istri. Pada tahap inilah penyesalan Saon dimulai. Andai saja ia bisa mengulang waktu, ia ingin kembali ke Hee-ju dan menarik semua kata-katanya. Ia ingin mengenal Hee-ju lebih baik dan menjalani kehidupan sebagai pasangan yang sesungguhnya. Namun, semuanya sudah terlambat karena Hee-ju kini tidak di sampingnya lagi. Setelah kehilangan Hee-ju, Saon berusaha mencarinya menggunakan pelacak lokasi dari ponsel Hee-ju. Namun, ketika ia tiba di lokasi, ia tidak menemukan apapun. Tak lama kemudian, seorang detektif memberitahunya bahwa mereka telah menemukan sepatu Hee-ju di lokasi terakhir ia terlihat. Namun, tidak ada tanda-tanda lain, dan mereka menduga mobil Hee-ju jatuh ke dalam air akibat melaju dengan kecepatan tinggi. Orang tua Hee-ju, termasuk ibu Hee-ju, datang ke lokasi kejadian. Ibu Hee-ju sangat terpukul karena ia belum siap kehilangan anaknya. Orang tua Saon juga datang, tetapi hanya ayahnya. Hal ini memicu keributan antara ayah tiri Hee-ju dan ayah Saon. Saon mulai curiga dan bertanya-tanya mengapa ibunya tidak hadir di lokasi kejadian. Ia meminta detektif untuk memeriksa rekaman CCTV di lokasi kejadian dan rekaman di mobil ibunya. Anehnya, rekaman di mobil ibunya telah dihapus. Setelah penyelidikan lebih lanjut, terungkap bahwa ibunya Saon mengetahui sesuatu. Ketika Saon bertanya kenapa ibunya tidak datang ke lokasi kejadian dan tidak menangis sama sekali, ibunya menjelaskan bahwa selama 20 tahun ia telah merasakan sakit yang mendalam karena kehilangan anaknya. Ia mengira anak kandungnya telah meninggal tanpa mengetahui di mana jasadnya berada. Rasa sakit itulah yang membuatnya membalas dendam pada Saon, meskipun kesalahan tersebut berasal dari mertuanya. Ia ingin Saon merasakan penderitaan yang sama, yaitu kehilangan orang yang dicintainya, Hong Hee-ju. Keesokan harinya, setelah Saon membuat pengumuman terkait Hee-ju, Sang-woo akhirnya menceritakan segalanya kepada Yuri. Ia mengungkapkan bahwa Hee-ju sebenarnya adalah istri Saon dan ingin Saon sendiri yang menceritakan hal tersebut kepada Yuri. Sang-woo juga memberitahu Yuri bahwa Hee-ju sebenarnya tidak bisu dan selama ini dapat berbicara. Yuri sangat terkejut setelah mendengar pengakuan Sang-woo. Ia langsung ingin mencari Hee-ju untuk mendengar suara Hee-ju secara langsung, karena Sang-woo mengatakan bahwa suara Hee-ju sangat merdu dan indah. Dalam perjalanan, Yuri bergabung dengan Pak Kang dan para relawan untuk membantu pencarian Hee-ju. Rekan-rekan kerja Hee-ju yang selama ini menyayangi Hee-ju juga turut serta dalam pencarian, termasuk Sang-woo dan Yuri. Di tengah pencarian, detektif menemukan ponsel Hee-ju dan segera menyerahkannya kepada Saon. Saon bertanya kepada detektif apakah sudah ada surat penangkapan untuk ibunya. Tetapi detektif menjawab bahwa surat tersebut belum dikeluarkan karena tidak ada cukup bukti. Hanya berdasarkan tuduhan tanpa bukti konkret, surat penangkapan tidak dapat diterbitkan. Orang tua Saon, khususnya ayah dan ibunya, kemudian melakukan klarifikasi di hadapan publik untuk memperbaiki citra mereka. Mereka membantah sebagian pernyataan yang disampaikan oleh Saon, dengan alasan bahwa beberapa poin dianggap tidak benar. Namun, teman Saon yang seorang wartawan mengungkap bukti penting berupa rekaman percakapan antara dirinya dan Park Do-jae. Dalam rekaman tersebut, Do-jae menceritakan awal mula pertemuannya dengan Saon asli. 2 tahun sebelumnya, seorang pria bernama Ia datang ke kantor mereka dengan amarah besar, mencari Saon. Namun, ia tidak diizinkan bertemu langsung. Dari ekspresi Saon asli saat itu, Do-jae mengira bahwa orang ini adalah salah satu korban dari perbuatan Saon. Apalagi, Do-jae pernah melihat Saon asli mengunjungi rumah yang menjadi lokasi terakhir saudara kembar Do-jae yang menghilang. Karena itu, Do-jae memutuskan untuk bekerja sama dengan Saon asli. Setelah rekaman ini terungkap, kedua orang tua Saon, terutama ayahnya, mulai panik. Awalnya ia terlihat tenang, tetapi semuanya berubah ketika bukti semakin menguat. Tidak lama kemudian, detektif datang untuk menangkap ibu Saon. Namun, penangkapan itu bukan karena kasus penculikan atau penghilangan Hee-ju, melainkan karena ia terbukti terlibat dalam pembunuhan kakek Saon, yang juga adalah mertuanya sendiri. Ibu Saon terkejut dengan bukti yang dimiliki detektif, karena sebelumnya ia yakin bahwa tidak ada rekaman yang bisa membuktikan keterlibatannya.
Namun, ternyata rekaman tersebut berasal dari cincin milik kakek Saon, yang ternyata dilengkapi dengan kamera tersembunyi. Cincin itu, yang awalnya diberikan kepada Saon sehari sebelum kematiannya, sempat dipasang kembali oleh kakek Saon. Dalam rekaman tersebut, terlihat jelas bahwa ibu Saon menghilangkan nyawa kakek Saon. Motifnya terungkap. Ia menyimpan dendam terhadap kakeknya Saon karena perlakuannya terhadap anaknya sendiri. Selain itu, ia juga mengetahui bahwa Pak Jubir, seorang yang dekat dengan keluarga mereka, adalah anak kandung mertuanya, yang berarti mereka sebenarnya ipar. Ketegangan dan konflik keluarga akhirnya berujung pada tragedi ini, di mana ibu Saon memutuskan untuk menghabisi nyawa kakeknya karena tidak sanggup lagi menuruti permintaan dan tekanan darinya. Saon hanya ingin tahu di mana Hiju berada saat ini. Saon mendesak ibunya untuk memberitahukan keberadaan Hiju, tetapi ibunya tidak mau mengungkapkannya. Dengan nada dingin, ia bahkan mengatakan bahwa kecil kemungkinan Hiju masih hidup. Sehingga ia menyiratkan bahwa dirinya mungkin sudah menghilangkan nyawa Hiju. Sementara itu, ibu Hiju merasakan penyesalan yang mendalam. Dia sebenarnya sangat menyayangi Hiju, tetapi merasa terpaksa memaksanya menikah dengan pria kaya demi masa depan yang lebih baik. Ia tidak ingin Hiju mengalami hidup yang sulit seperti dirinya. Kini, ia menyadari bahwa semua tindakannya adalah salah besar. Penyesalan ibunya terlihat jelas oleh Ina, yang kemudian meminta ayahnya untuk membantu mengungkap semua kejahatan keluarga Saon. Namun ayahnya tidak mau karena mengungkapkannya tidak akan mengembalikan keadaan menjadi lebih baik. Ibu Hiju juga memberikan informasi penting kepada suaminya setelah melihat berita bahwa ibu Saon telah ditangkap atas dugaan pembunuhan. Mereka mengira kalau ibu Saon ditangkap karena diduga menghilangkan nyawa Hiju. Namun, sebuah fakta baru terungkap. Pada hari Hiju mengalami kecelakaan bersama Saon asli, ternyata mobil mereka tidak terjun ke air. Saat itu, sekretaris ibu Saon datang dan menyelamatkan Saon asli. Ia kemudian menghubungi ibu Saon untuk menanyakan apa yang akan dilakukan dengan Hiju. Ibu Saon meminta sekretarisnya untuk membawa Hiju juga. Namun, Hiju kemudian dikurung oleh ibu Saon. Alasan dibalik pengurungan ini adalah niat ibu Saon untuk membuat Saon menderita. Sementara itu polisi menemukan rekaman dari ibu Saon yang berhasil dipulihkan menunjukkan bukti bahwa selama ini Hiju memang disekap oleh ibu Saon. Dalam rekaman tersebut, terlihat bahwa Hiju menolak makan karena mengetahui rencana jahat ibu Saon, yaitu membuatnya menjadi alat untuk menyakiti Saon. Hiju, yang muak dengan situasi tersebut, hampir kehilangan harapan untuk bertahan hidup. Setelah detektif berhasil menemukan lokasi keberadaan Hiju, mereka segera memberitahu Saon. Kabar ini membuat ibu Saon panik. Saon dan detektif langsung menuju lokasi di mana Hiju disekap. Di sana, sekretaris ibu Saon ternyata sudah berada di tempat itu. Ia memiliki perintah untuk menyelamatkan Saon asli jika terjadi sesuatu pada ibu Saon, tetapi sekaligus menghabisi Hiju jika situasi mendesak. Namun, setelah mendengar berita bahwa ibu Saon telah ditangkap, sekretaris itu berubah pikiran. Ia pergi menemui Hiju, tetapi bukannya menghabisi nyawanya, ia justru memerintahkan Hiju untuk segera kabur. Hiju, tanpa membuang waktu, berlari secepat mungkin keluar dari tempat itu. Sementara itu, Saon asli marah besar karena dikurung oleh sekretaris ibunya. Ia berteriak-teriak sambil mengancam bahwa jika ia berhasil keluar, ia akan membalaskan dendam kepada mereka semua. Namun, sekretaris itu sengaja menunda membuka pintu untuk memberikan waktu kepada Hiju agar bisa melarikan diri sejauh mungkin dari lokasi itu. Tak lama setelah itu, ayah Saon tiba di lokasi dan menodongkan senjata untuk memerintahkan sekretarisnya segera membuka pintu tempat Saon asli dikurung. Sekretaris itu terpaksa menuruti perintah. Sementara itu, Hiju yang sudah cukup jauh dari lokasi, tiba-tiba tersandung dan jatuh karena tubuhnya lemah akibat tidak makan selama beberapa hari. Ia pun pingsan di tengah pelariannya dan kembali terjatuh. Ketika pintu dibuka, Saon asli, yang dipenuhi amarah, tetap tidak menerima kehadiran ayahnya. Ia menganggap ayahnya terlibat dalam usaha menghilangkan nyawanya. Dalam kemarahannya, ia menyerang ayahnya dan sekretaris tersebut. Tidak jelas siapa yang akhirnya kehilangan nyawa dalam insiden itu, tetapi terdengar suara letusan. Setelah itu Saon asli segera pergi mencari Hiju, yang akhirnya sadar dari pingsannya ketika mendengar letusan senjata dan berusaha bersembunyi ketika menyadari Saon asli semakin mendekati lokasinya. Tak lama kemudian, sebuah mobil melintas di dekatnya.
Dengan sisa tenaganya, Hiju berlari menuju mobil tersebut, yang ternyata milik suaminya, Saon. Setelah melalui perjalanan panjang dan penuh ketegangan, akhirnya Saon dan Hiju bertemu kembali. Saon langsung memeluk Hiju dengan erat, meluapkan rasa rindunya. Ia sangat lega mengetahui istrinya ternyata masih hidup. Saon membawa Hiju pulang dan meyakinkannya bahwa semua telah berakhir. Namun, Hiju mengatakan kalau situasi masih belum aman karena Saon asli masih mencarinya. Detektif segera membagi tim menjadi dua. Satu tim bertugas mencari Saon asli, sementara tim lainnya, termasuk detektif utama, mengawal Saon dan Hiju dalam perjalanan pulang. Namun, di tengah perjalanan, mobil mereka diserang oleh Saon asli. Situasi menjadi kacau, dan Saon meminta Hiju tetap di dalam mobil sementara ia keluar untuk menghadapi Saon asli. Hiju, yang ketakutan, awalnya menolak membiarkan Saon keluar. Namun, Saon meyakinkannya bahwa ia akan baik-baik saja dan berjanji untuk menyelesaikan semuanya. Di luar, Saon berusaha berbicara dengan Saon asli. Ia mengatakan bahwa ia tidak pernah berniat merebut apapun darinya. Tetapi Saon asli tetap bersikeras bahwa Saon harus menderita karena ia adalah anak dari kakeknya, orang yang dulu berusaha menghilangkan nyawanya. Situasi semakin tidak terkendali, dan detektif yang bertugas segera memanggil bantuan ke lokasi. Di tengah konfrontasi, Saon asli membisikkan sesuatu kepada Saon. Kata-kata itu membuat Saon terdiam, dan ia menatap Hiju dengan ekspresi sangat sedih, bahkan sampai menangis. Hiju, yang melihat perubahan ekspresi Saon, menjadi sangat penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Saon asli. Tak lama kemudian, detektif tiba di lokasi dan mencoba menangkap Saon asli. Namun, ia mengambil pistol dan menodongkannya ke arah Saon. Suara tembakan terdengar, tetapi tidak jelas siapa yang tertembak. Di tengah kekacauan itu, Hiju mulai berhayal. Dalam hayalannya, Saon mengajaknya berdamai, membangun kembali hubungan mereka, dan menikmati pernikahan seperti dahulu kala. Hiju pun akhirnya mengakui dalam hatinya bahwa ia benar-benar mencintai Saon sudah sejak lama. Cerita dimulai dengan kilas balik kenangan masa kecil Hiju dan Saon, di mana Saon dengan lembut menggendong Hiju. Kenangan itu terasa begitu hangat, seperti momen sempurna yang selalu diimpikan Hiju. Namun, seperti yang kita duga, semua itu hanyalah hayalan Hiju, sebuah ilusi tentang bagaimana hidup mereka bisa menjadi sempurna. Hiju membayangkan mereka menikmati Natal bersama. Mereka menghias pohon Natal, memasak di dapur sambil bercanda, dan akhirnya menghabiskan waktu bersama. Semua terasa begitu indah, namun kenyataan segera menyadarkannya. Hiju sekarang sendirian. Tidak ada Saon di sisinya, dan ia bahkan tidak tahu keberadaan suaminya. Setiap hari, Hiju berharap ada kabar dari Saon. Ia terus menunggu telepon darinya. Meski setiap kali mencoba menghubungi, nomor Saon tidak aktif. Kesunyian dan ketidakpastian membuat Hiju semakin penasaran. Ia terus memikirkan apa sebenarnya yang dibisikkan oleh Saon asli kepada suaminya malam itu. Kalimat misterius itu seperti duri di hatinya, membuatnya gelisah setiap waktu. Suatu malam, ponsel Hiju tiba-tiba berdering. Nomor asing muncul di layar, menampilkan kode 604. Hiju segera menjawab telepon itu dengan harapan yang besar. Dalam hatinya, ia berpikir, mungkinkah ini Saon? Apakah akhirnya dia mencoba menghubungiku? Hiju mengangkat telepon dan berkata dengan penuh harapan, halo, apakah ini kamu? Ketika Saon asli menodongkan pistol suaminya Hiju, tampak ia terluka akibat tembakan tersebut. Hiju yang berada di dalam mobil segera keluar untuk melihat Saon yang terluka. Namun, semua itu ternyata hanya mimpi Hong Hiju yang terlalu merindukan suaminya, Saon. Ketika Hiju terbangun, ia menerima telepon dari teman suaminya, Hyeok Jin yang bekerja sebagai wartawan. Dalam percakapan tersebut, Hyeok Jin memberitahu Hiju bahwa Saon telah menyumbangkan seluruh harta kekayaan yang diwariskan oleh kakek dan ayahnya. Anehnya, Saon tidak hadir dalam acara serah terima tersebut, melainkan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Selain itu, Saon juga mengajukan surat pengunduran dirinya sebagai juru bicara presiden. Barang-barangnya telah dikemas dan dibawa keluar dari tempat kerjanya. Kepergian mendadak Saon membuat rekan-rekannya, terutama Pak Kang, merasa sedih. Pak Kang bahkan tidak tahu di mana Saon berada saat ini. Di sisi lain, Sangwoo dan Nayuri mengunjungi kembali panti asuhan tempat Sangwoo dibesarkan. Sangwoo bercerita bahwa Saon juga mendonasikan sumbangan besar ke panti asuhan tersebut. Namun, tidak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan Saon sekarang.
Menurut Yuri, seolah-olah Saon telah menghilang dari dunia ini, sementara itu, para penjahat yang terlibat dalam konflik sebelumnya telah menerima hukuman setimpal. Ibu Saon dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, dan Pak Min juga ditahan karena terlibat dalam kasus tersebut. Sedangkan Saon yang asli kehilangan nyawanya karena melawan saat kejadian, tertembak oleh polisi. Kejadian tragis itu disaksikan langsung oleh ibunya melalui berita televisi di penjara. Ia sudah berusaha menyelamatkannya anaknya dengan mengurungnya tetapi gagal karena Saon bersikeras untuk keluar. Di sisi lain, ayah Saon muncul di hadapan publik untuk meminta maaf. Ia mengumumkan bahwa dirinya tidak lagi membawa nama keluarga Baek dan melepaskan status tersebut. Meskipun demikian, ia tetap mencalonkan diri sebagai presiden dengan janji untuk bersaing secara bersih dan menjadi versi dirinya yang lebih baik. Sayangnya, ia berada di posisi terakhir dalam pemilu, sehingga keluarga Baek gagal mempertahankan kekuasaan politik mereka. Ibu Saon, yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, bahkan mengajukan banding agar dihukum mati. Ia sepertinya telah menyadari kesalahannya dan menerima nasibnya dengan penuh penyesalan. Sementara itu, Pak Min dijatuhi hukuman 5 tahun penjara karena kesalahannya dianggap tidak terlalu dan Hiju juga tidak ingin menghukumnya karena telah membantunya kabur. Di sisi lain, Hiju harus menjalani hidupnya sendirian. Hari demi hari berlalu, bulan berganti bulan, namun kehadiran Saon yang dinantikannya tak kunjung tiba. Bahkan di hari Natal, Hiju terpaksa merayakannya seorang diri, dengan harapan bahwa suaminya akan pulang. Namun, kenyataan berkata lain, Saon tidak pernah datang. Hiju mulai sering mengunjungi Park Do-jae untuk mencari jawaban. Ia menanyakan kepada Do-jae tentang hal-hal yang biasa dibicarakan Do-jae dan Saon ketika mereka masih bekerja sama. Do-jae mengatakan bahwa dulu Saon pernah menyatakan niatnya untuk menghilang setelah menyelesaikan dendamnya. Namun, Do-jae juga menambahkan bahwa rencana Saon kini mungkin telah berubah, dan sayangnya ia tidak tahu apa rencana baru Saon. Sehingga tidak bisa memberikan petunjuk apapun kepada Hiju. Setelah itu, Hiju bertemu dengan Pak Kang yang kebetulan ingin membesuk Do-jae. Dalam percakapan mereka, Pak Kang menceritakan bahwa Saon pernah curhat tentang rumah tangganya. Ia berbagi bahwa Saon kerap bertanya bagaimana cara memperlakukan istri dengan baik dan membahagiakan pasangan. Mendengar cerita tersebut, Hiju merasa terharu dan senang karena mengetahui bahwa Saon berusaha keras untuk membahagiakannya. Beberapa waktu kemudian, Hiju membawa ayahnya ke restoran favorit ayahnya. Ternyata, di ulang tahun ayahnya yang lalu, Saon pernah membawa ayah Hiju ke restoran tersebut tanpa sepengetahuannya. Hiju terkejut mendengar cerita itu karena ia tidak pernah tahu bahwa suaminya begitu perhatian terhadap ayahnya. Di restoran itu, ayah Hiju menceritakan betapa bahagianya ia saat itu, membuat Hiju merasa bersyukur atas cinta dan perhatian yang Saon tunjukkan kepada keluarganya. Namun, kebahagiaan kecil itu berakhir ketika Hiju kembali ke rumahnya yang terasa sangat sepi. Di sana, ia mendapati Hong Ina sudah menunggunya. Hong Ina menyarankan agar Hiju tidak tinggal terlalu lama di rumah kosong itu, mengingat sudah 6 bulan berlalu sejak Saon pergi. Hong Ina dengan tegas mengatakan bahwa Saon mungkin tidak akan pernah kembali dan menyarankan agar Hiju pulang ke rumah keluarganya. Namun, Hiju menolak saran itu. Ia yakin bahwa ia pernah melihat Saon saat dirawat setelah insiden dengan Saon asli. Walaupun ia dalam keadaan setengah sadar, Hiju percaya bahwa Saon selalu menjaganya hingga ia sembuh. Baginya, itu bukan hayalan, melainkan kenyataan. Hong Ina mencoba meyakinkan Hiju untuk melupakan Saon dan mengakhiri semuanya. Ia hanya ingin Hiju bahagia. Meskipun kenyataan tentang kehilangan Saon masih menjadi misteri yang sulit diterima Hiju, Hiju menjelaskan bahwa ia sebenarnya bahagia, meskipun merasa tak mungkin benar-benar bahagia jika Saon tidak ada di sisinya. Kalimatnya menggambarkan betapa ia sangat merindukan Saon, bahkan terdengar seperti seorang yang begitu mencintai tanpa batas. Dalam percakapan lain, Hong Ina mengaku bahwa ia sempat dihubungi oleh Saon, yang memintanya untuk bertemu di pemakaman adik mereka. Namun, Ina tidak sanggup memberitahukan hal ini kepada Hiju, terutama karena ia sendiri tidak tahu keberadaan Saon saat ini. Di saat Hiju terus menanti kabar dari Saon, ia mencoba menelepon Saon berulang kali, namun ponselnya tidak aktif. Tiba-tiba, sebuah panggilan masuk dari nomor 604, yang ia yakini berasal dari Saon. Sayangnya, sambungan itu terputus, dan ketika Hiju mencoba menelepon balik, nomor tersebut kembali tidak aktif. Saat ia menelusuri lokasi nomor itu, ternyata berada di Argan, sebuah daerah di Maroko. Keesokan harinya, Hiju menerima sebuah paket yang juga berasal dari Argan.
Di dalamnya terdapat informasi bahwa Hiju telah mendonasikan 2 miliar won untuk membangun sekolah bahasa isyarat internasional bernama Yayasan Buiben yang berlokasi di Argan. Hiju teringat bahwa Saon pernah menyebutkan tempat ini dalam salah satu pembicaraan mereka. Ia segera menghubungi teman lama Saon untuk mencari petunjuk lebih lanjut. Hyok Jin menjelaskan bahwa wilayah Argan adalah daerah konflik yang berbahaya, dan ia memperingatkan Hiju agar tidak pergi ke sana. Namun, Hiju bersikeras, merasa tidak bisa terus menunggu tanpa kejelasan. Teman Saon juga menceritakan bahwa Saon kemungkinan besar menyukai lokasi tertentu di Argan, tempat ia sering menikmati pemandangan matahari terbenam. Saat mendengar cerita itu, Hiju tersadar bahwa Saon sangat menyukai dirinya sejak mereka kecil. Ia mengingat saat Saon menggendongnya dan berbicara tentang keindahan langit senja. Sejak saat itu, Saon menjadikan langit senja sebagai sesuatu yang selalu mengingatkannya pada Hiju. Hal ini semakin memperkuat tekad Hiju untuk mencari Saon. Hiju pun berangkat ke bandara dan terbang menuju Argan. Sesampainya di sana, ia langsung mengunjungi sekolah yang didonasikan atas namanya. Ia bertanya kepada kepala sekolah apakah orang yang mendonasikan dana tersebut adalah Saon, tetapi kepala sekolah tidak mengetahui karena donatur itu bersifat rahasia. Namun, Hiju tidak menyerah. Ia memutuskan untuk pergi ke lokasi tempat Saon sering menikmati matahari terbenam, berharap dapat menemukan jejak suaminya di sana. Pemilik sekolah memperingatkan Hiju agar tidak pergi ke lokasi tempat matahari terbenam yang disebutkan, karena wilayah tersebut adalah daerah konflik yang sangat berbahaya. Namun, sifat Hiju yang keras kepala membuatnya tetap nekat pergi ke sana. Dengan mengenakan penutup kepala, Hiju terlihat sangat cantik dan tegar, meskipun situasinya penuh risiko. Ketika tiba di lokasi, kekhawatiran pemilik sekolah terbukti benar. Hiju langsung dihadang oleh sekelompok orang bersenjata dan ditodong senapan. Ia dan beberapa orang lainnya ditahan dan dibawa pergi. Untung saja, di tengah situasi genting itu, sebuah mobil datang untuk menyelamatkan mereka. Hiju dan yang lainnya berhasil dikeluarkan dari tempat tersebut. Namun, setelah itu, salah satu orang dari kelompok penyelamat membawa Hiju pergi. Dalam pelarian itu, Hiju dan orang tersebut terus berusaha menghindari kejaran dari kelompok bersenjata tadi. Setelah berhasil kabur, mereka berhenti di sebuah tempat yang aman. Saat itulah penutup mata Hiju dilepas, dan ia terkejut melihat siapa yang ada di hadapannya. Orang yang membawanya kabur ternyata adalah Saon, suaminya yang selama ini ia cari-cari, namun, bukannya berpelukan dan melepas rindu, pertemuan mereka justru berakhir dengan perdebatan. Saon menyalahkan Hiju karena merasa setiap kali Hiju terlibat dalam rencananya, semuanya selalu gagal. Tapi Hiju tidak tinggal diam. Ia membalas, bertanya tentang hubungan mereka. Hiju dengan emosi membalas perkataan Saon mengenai bagaimana hubungan mereka apakah berjalan sesuai rencana dan berapa lama lagi ia harus menunggu. Ia bahkan sangat merindukan Saon sehingga ia rela datang jauh-jauh ke sini. Saon akhirnya mengungkapkan alasan di balik kepergiannya. Ia mengatakan bahwa selama ini ia merasa bersalah setelah mengetahui kebenaran dari Saon asli, yang memberitahunya bahwa kakeknya sendiri memerintahkan untuk menabrak mobil yang di dalamnya ada Hiju, Ina dan adik Ina hingga meninggal. Rasa bersalah itu begitu berat hingga ia memutuskan untuk menghilang, merasa bahwa ia perlu menghukum dirinya sendiri. Saon juga mengaku bahwa ia pernah meminta Ina untuk bertemu di pemakaman adik mereka, tetapi ia tak pernah bisa mengungkapkan semuanya kepada Hiju. Hiju mendengarkan dengan penuh perasaan, lalu dengan tegas mengatakan yang berhak menghukum Saon adalah dirinya. Hiju juga mengungkapkan bahwa selama masa perawatan, benar-benar merasa kehadiran Saon di sisinya. Itu bukan mimpi atau halusinasi, melainkan kenyataan. Setelah perdebatan panjang dan saling mengungkapkan perasaan, keduanya tak lagi bisa menahan kerinduan masing-masing. Saon dan Hiju akhirnya saling berciuman, melepas rindu yang selama ini tertahan di tengah derasnya konflik dan emosi mereka. Lokasi tempat Saon sering melihat matahari terbenam selalu mengingatkannya pada Hong Hiju. Saon mendonasikan 2 miliar won ke sekolah bahasa isyarat sebagai bentuk denda untuk Hiju karena dianggap melanggar perjanjian pernikahan mereka. Ia berkata kepada Hiju bahwa ia akan menceraikannya, tetapi kemudian menikahinya kembali dengan identitas baru. Setelah itu, mereka benar-benar mengadakan pernikahan ulang. Mereka mengambil foto-foto prewedding yang indah, merayakan momen tersebut dengan penuh cinta.
Setelah menikah lagi, Saon memutuskan untuk sementara waktu kembali ke Korea bersama Hiju. Mereka mengundang teman-teman mereka ke rumah barunya. Ketika teman-teman tiba, nostalgia pun kembali muncul. Mereka mengenang momen-momen lama bersama. Di kesempatan itu, Saon dan Hiju juga mengumumkan pernikahan baru mereka. Saon bahkan memberikan cincin baru yang lebih mewah kepada Hiju sebagai simbol cinta mereka yang diperbarui. Saon juga mengganti namanya menjadi Baek Yuyeon, yang berarti cinta satu-satunya, sebagai simbol pengabdian dan kesetiaannya kepada Hiju. Tidak hanya mereka, pasangan lain, Yuri dan Sangwoo, juga mengumumkan bahwa mereka akan segera menikah. Semua teman mendukung hubungan mereka karena Yuri dan Sangwoo memang dikenal sangat lucu dan serasi. Pasangan ini membuktikan bahwa cinta mereka kuat dan tulus. Setelah teman-teman mereka pulang, Hiju dan Saon membersihkan rumah bersama. Di momen itu, Hiju merasa rumah mereka terlalu sepi. Saon pun dengan bercanda mengatakan bahwa jika rumah terasa sepi, solusinya adalah menambah orang baru. Tidak lama kemudian, mereka kembali menunjukkan kemesraan mereka sebagai pasangan suami istri. Keesokan harinya, mereka mengunjungi keluarga masing-masing. Saon menemui ayah angkatnya, yang meminta maaf atas segala kesalahannya di masa lalu dan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada Saon. Momen itu menjadi langkah penting bagi Saon untuk mengatasi traumanya terhadap ikan, hingga ia kini sudah mampu memakan ikan tanpa rasa takut lagi. Sementara itu, Hiju menemui kedua orang tuanya. Ibunya sempat kesal karena Hiju menikah lagi tanpa memberi kabar. Selain itu, Hiju juga menyampaikan bahwa ia dan Saon akan segera pindah ke tempat yang cukup jauh. Meski sempat terkejut, keluarga Hiju akhirnya menerima keputusan tersebut, merestui pernikahan mereka, dan mendoakan kebahagiaan pasangan tersebut. Setelah pertemuan dengan orang tuanya, ibunya Hiju menyampaikan bahwa yang terpenting baginya adalah kebahagiaan Hiju. Ia mendukung keputusan Hiju untuk hidup bahagia bersama Saon dan menjalani kehidupan yang lebih baik. Hiju kemudian bertemu dengan kakaknya, Hong Ina. Dalam pertemuan tersebut, Ina meminta maaf kepada Hiju atas semua kesalahan yang pernah ia lakukan di masa lalu. Ia merasa bersalah karena tidak langsung menyampaikan permintaan maaf tersebut. Namun, Hiju dengan tulus berkata bahwa ia sudah melupakan masa lalu itu dan meminta Ina untuk melakukan hal yang sama. Hiju yakin bahwa Ina juga berhak untuk bahagia. Momen ini membuat Ina merasa lega, begitu pula dengan Hiju yang kini merasa lebih damai. Hiju melanjutkan kehidupannya dengan bekerja kembali sebagai penerjemah bahasa isyarat di stasiun televisi tempat Yuri bekerja. Suatu hari setelah selesai bekerja, Hiju mencoba menelepon Saon. Tetapi teleponnya tidak diangkat. Ketika sampai di rumah, giliran Saon yang menelepon. Karena Hiju lama mengangkat teleponnya, Saon sempat kesal dan sedikit ngambek. Di sisi lain, Doje telah keluar dari penjara dan kini kembali bekerja bersama Saon. Meski sempat mengalami masa sulit, hubungan Hiju dan Saon kini semakin kuat. Mereka sering mengenang masa lalu, membicarakan hal-hal yang telah mereka lalui bersama, dan saling mengungkapkan rasa cinta. Hiju dengan manja meminta Saon untuk segera pulang dan menemuinya. Saon pun berjanji akan melakukan apapun demi Hiju. Akhirnya, mereka benar-benar pindah ke tempat yang jauh, menjalani hidup baru yang tenang dan penuh cinta.